doktrin dari masyarakat karena menghindari proses peradilan yang sulit, yang banyak memakan biaya juga, akhirnya mereka memilih jalan pintas tersebut, sekalipun itu tidak melanggar aturan dari agama masing-masing. Mungkinkah pemerintah itu memantau tentang pernikahan-pernikahan, baik itu pernikahan non-poligami maupun poligami, tapi yang poligami itu diberikan sebuah kemudahan. Artinya, ya jangan sulit-sulit lah. Yang penting kan tercatat dan terpantau. Ya kan? Terkait dengan hak dan kewajiban, mereka sudah bisa diberi sosialisasi. Nah, ini yang menjadi pemikiran saya. Mungkinkah untuk bisa memberikan solusi yang termudah untuk poligami. Kemudian terkait dengan pembatasan usia pernikahan. Akibat dari pembatasan usia pernikahan yang tadinya laki-laki 18, perempuan 16, sekarang menjadi semuanya 19, itu berdampak kepada meningkatnya permohonan untuk izin menikah dini. Ini ternyata memang pembatasan itu dari satu sisi mungkin memberikan manfaat, tapi di sisi lain itu menimbulkan banyaknya permohonan-permohonan dari pasangan-pasangan yang masih di bawah umur menurut undang-undang untuk ke pengadilan. Apakah memiliki manfaat yang begitu signifikan dari sebuah pembatasan usia pernikahan tersebut? Terima kasih. Baik, terima kasih pertanyaannya Pak Saleh. Mungkin dari teman-teman bisa bantu menjawab dari Pak Ilham Malik, Pak Febri, atau Pak Ahmad Syahid. Silahkan. Ya, saya bisa menjawab, insya Allah membantu menjawab. Monggo Pak. Pertama masalah aturan poligami di pemerintah atau di pengadilan itu diatur secara ketat. Pengaturan ini bukan tanpa alasan, artinya begini, ini pun mereka para pengadil agama itu juga mereka berdasarkan surat An-Nisa ayat 3 yang sebagaimana sering kita pahami di situ adalah menerangkan tentang poligami. Tapi kadang orang itu salah mentafsirkan maksud dari ayat tersebut. Bunyi ayatnya kan begini, Fankihu ma tobalakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba'. Itu kalau di antara tafsirnya ulama yang masyhur itu, yang mungkin angan-angan saya ini juga menjadi kalau saya angan-angan saja ini menjadi mungkin landasan mengapa harus diatur yang sangat terukur sekali. Ternyata di antara tafsirnya di situ, Pak, Islam itu sejatinya itu tidak pernah memerintahkan poligami. Islam juga tidak mewajibkan dan tidak menganjurkan poligami. Hal ini telah menjadi kesepakatan ulama, ijma itu. Keterangan ini saya pernah baca di kitab Muhnil Muhtaj karangan Syekh Asy-Syarbini, Innama lam yajib liqoulihi ta'ala fankihu ma tobalakum. Tidak pernah mewajibkan Allah berdasarkan ayat fankihu ma tobalakum minan nisa mengenai poligami. Bahkan idzil wajibul la ta'alaku bil istidabati wa liqouli masna wa thulatha wa ruba' wa lajibu al-adadu bil ijma. Kewajiban ini tidak berkaitan dengan sebuah pilihan yang baik. Nikah juga tidak wajib berdasarkan 2, 3, 4 perempuan. Tidak ada kewajiban poligami berdasarkan ijma ulama. Jadi Islam hanya memberikan memfasilitasi ya boleh. Cuma kami tidak menganjurkan, apalagi mewajibkan. Lebih jelas lagi Pak di situ, ulama mutakhirin sekaliber Syekh Wahbah Zuhaili ini berpendapat mengenai poligami. Nanti saya bacakan kitabnya. Kurang lebihnya saya pahami begini. Syekh Wahbah Zuhaili berpendapat bahwa poligami itu bukan bangunan ideal rumah tangga muslim. Justru bangunan ideal rumah tangga itu adalah monogami. Menurut beliau,
poligami adalah sebuah pengecualian dari dalam praktek rumah tangga. Praktek ini dapat dijalankan karena sebab-sebab umum dan sebab khusus. Alhasil, hanya kondisi darurat yang membolehkan seseorang menempuh poligami. Sehingga dari bahasa darurat ini, timbullah beberapa macam aturan yang benar-benar harus kita ketatkan menurut saya. Karena kalau tidak diatur secara ketat, berarti nggak ada darurat. Nah, di dalam kitabnya itu, Fiqh Islam Adilatu, diterangkan, Inna nadhoma wahdati zaujah wahuwal afdol, wahuwal gholib, wahuwal aslu syarngan. Monogami adalah sistem perkawinan paling utama. Monogami. Sistem monogami itu lazim dan asal pokok dalam syara. Wa amma ta'adudu zaujah, poligami berarti ta'adud. Fawa amrun nadirun istasnaiyun wa khilaful asli. Sedangkan poligami adalah sistem yang tidak lazim dan bersifat pengecualian. La yaljau ilaihi illa ngindal hajat al-milhah. Sistem poligami menyalih asal pokok dalam syarat. Model poligami tidak bisa dijalankan kecuali keperluan mendesak, karena syariat Islam tidak mewajibkan, bahkan tidak menganjurkan siapapun untuk melakukan poligami. Mungkin dari sini dapat saya simpulkan, ya saya hanya meraba-raba juga ini Pak. Mengapa aturan poligami itu diatur sangat ketat, padahal Islam tidak pernah melarang. Pertama tadi, bahwa Islam tidak pernah melarang, betul. Islam hanya memberikan fasilitas, membolehkan, tidak menganjurkan apalagi mewajibkan. Dan kesempatan poligami itu ketika dalam kondisi darurat. Nah, sesuatu yang darurat itu pasti diatur secara ketat. Karena kalau tidak ada aturan, berarti bukan darurat. Pantaslah atau layaklah mereka mengatur dengan secara ketat. Demikian itu Pak, kurang lebihnya masalah poligami. Baik, terima kasih Pak Febri atas jawabannya. Dari teman-teman kelompok lain mungkin ada yang berkenan menambahkan dari pertanyaannya Bapak Saleh, monggo. Noni. Tidur lagi ya? Dia Pak, gimana Pak? Oh jadi kemarin kan tepi teman apa pada tidur apa kemana gitu? Apa sudah puas semua apa ya gimana ya? Apa? Ada Pak, ada. Oh ada GG. Saya tak sedikit. Ya, monitor. Lagi pada ngopi apa makan sate atau makan apa di tempat Pak Win ini? Jangan-jangan ya? Lupa. Safar. Oh masih sabar. Oh iya, sama dengan saya ini baru rumah. Nanti saya melanjutkan tadi yang disampaikan oleh Pak Febri ya, terkait pertanyaan saya pertama, bahwa poligami itu sesuatu hal yang sebenarnya tidak dianjurkan, tidak diperintahkan ya. Ya memang sih, tapi kan ya kita tahu sendirilah, para nabi-nabi kita, rasul-rasul kita juga sudah melakukan poligami. Artinya memang itu sebenarnya sudah dilakukan jauh-jauh hari. Cuma pengetahuan, sengerti saya, justru Islam itu memberikan suatu aturan yang lebih tepat atau lebih manusiawi ya, untuk mengatur poligami yang sebenarnya secara turun-temurun sudah dilakukan ribuan tahun yang lalu sebelum Islam itu datang, baik dilakukan oleh para nabi, rasul, maupun oleh para raja-raja zaman dahulu. Kemudian jadi ada diperbolehkan
bahwa seseorang itu untuk melakukan sebuah poligami, karena poligami seperti saya sampaikan tadi, mungkin poligami adalah sebuah solusi. Ada alasan bahwa menurut tadi yang disampaikan Pak Febri, poligami itu diperkenankan dalam kondisi yang sangat mendesak dengan kondisi yang darurat. Biar kita jelas nih, seperti Pak Win yang mungkin berpikir tentang poligami, agar tahu dengan pasti alasan mendesak. Mana ngantuk lah. Iya. Kalau Pak Rianto sih nggak perlu ditanya, wong dia itu sudah terlanjur. Kemudian Pagar. Iya, saya malah mau berguru ke sana biar kira-kira mendapat dukungan yang lebih kuat lagi. Pertanyaan saya, hal yang mendesak dan darurat sesuai dengan syar'i sehingga seseorang itu diperkenankan untuk melakukan poligami, itu apa? Itu kan, kalau menurut undang-undang jelas ya, ada tertuang dalam undang-undang, karena tidak punya keturunan atau karena sakit yang berkepanjangan dan tidak bisa menjalankan tugas fungsinya sebagai seorang istri, itu undang-undang. Tapi kalau menurut saya, ini apakah hal-hal yang bisa dijadikan alasan untuk dinyatakan kondisi tersebut adalah darurat sehingga seseorang itu diperbolehkan untuk melakukan poligami? Terima kasih. Nanti Pak Pri. Baik, terima kasih Pak Saleh atas tambahan pertanyaannya dari teman-teman. Mungkin ada yang bisa bantu menjawab. Pak Febri barangkali melanjutkan penjelasan yang tadi. Ini nggih. Menurut sebagaimana yang tertuang ya di dalam aturan pengadilan agama, orang itu diperbolehkan poligami itu ada 3 apa ya kalau nggak salah ya. Di antaranya memang perempuan atau istri yang pertama atau istri yang pertama itu tidak dapat menghasilkan keturunan. Nah, terus bagaimana kalau kita korelasikan dengan dalil-dalil syariat agama? Apakah ada korelasinya atau mungkin pandangan dari agama itu berbeda? Sama sih Pak, menurut saya itu sama. Ukuran darurat itu yang bisa mengukur itu kan, ini saya Bu, karena yang bisa mengukur ukuran darurat itu adalah secara jama'i. Secara jama'i itu nggak bisa kita ukur hanya 1%. Jadi mengapa pengadilan agama dapat menemukan 3 hal itu? Yaitu menurut secara konsensus keseluruhan, inilah 3 yang hari ini layak dipertimbangkan begitu Pak. Sehingga apakah ada korelasinya? Ya ada. Termasuk daripada darurat itu yang memang diantaranya nggak punya keturunan. Bagi saya, apakah ada? Ada, jawabannya Pak. Ya sebagaimana yang tertuang di dalam aturan pengadilan agama itu. Kalau saya sih lebih milih mazhab yang agak ketat sih Pak, intinya begitu. Nah, Terima kasih. ini benar banget ini. Saya ingin tahu betul-betul. Ya, saya memang tidak terlalu paham tentang kitab-kitab itu ya, karena memang saya berasal dari hukum formal, ya kan. Jadi saya jadi penasaran ya. Sebenarnya saya kepengen dikasih tahu lah dalil mana, apa itu Quran atau itu hadis, iya, atau
apalah pendapat ulama, ijma atau lain sebagainya, sebenarnya yang disebut darurat menurut syar'i sehingga seseorang itu boleh berpoligami itu ada apa enggak? Ya satu itu ya, karena ini kan ada kemungkinan bisa saja untuk penelitian maksud saya. Satu, ada apa enggak menurut syar'i yang disebut darurat? Ya. Kedua, apakah pengadilan dalam hal ini undang-undang dalam kompilasi hukum Islam yang memberikan syarat-syarat tertentu itu sudah berdasarkan hukum-hukum Islam. Mohon maaf Pak Saleh, mungkin mikrofonnya masih di mute. Oh iya. Mohon maaf, karena kita berbicara tentang sebuah keilmuan, tapi yang diutamakan ilmu itu kan jujur, apa adanya. Kalau memang ada yang dicantumkan Quran atau hadis terkait yang dimaksud darurat untuk poligami, ya kami alhamdulillah kalau bisa menemukan. Kalau tidak, ya wong tidak menemukan, berarti kan mungkin ijtihad ulang. Terus kami kepingin tahu apakah syarat-syarat yang dicantumkan dalam kompilasi hukum Islam itu sudah mengacu pada syarat-syarat yang sudah sesuai dengan syar'i, Quran atau hadis, atau sekedar pendapat para ulama yang mempertimbangkan tentang sebuah keluarga masalah. Itu yang kami maksud. Monggo kalau ada, kalau tidak ya kita bisa menyimpulkan secara yang lain. Terima kasih. Ya, sahabat saya coba menjawab sekali lagi yang selanjutnya monggo dibantu oleh teman-teman yang lain. Kalau istilah darurat Pak, istilah darurat kan istilah yang memang semula memang kita tidak diperbolehkan atau tidak dianjurkan, tapi dengan kondisi tertentu kita diperbolehkan. Itu darurat lah. Nah, memang terus terang saja secara spesifik, jelas, konkret, dalil agama atau tafsir ulama, istilah ulama yang langsung mengatakan contoh darurat itu belum pernah saya baca Pak. Ya mungkin literatur saya masih kurang Pak. Tapi intinya di antara mana darurat yang pernah disampaikan begini Pak. Jadi makosid nikahnya itu enggak sampai Pak, sehingga legal lah poligami. Di antara makosid nikah kita menjalin pernikahan kan nambah keturunan. Nah kalau orang nyusewune dalam tanda kutip mandul si perempuannya, berarti kan tidak sampai ke makosid nikah tersebut, sehingga dalam hal ini inilah termasuk darurat. Ini analogi saya begitu Pak. Jadi memang darurat itu ya semacam itu. Tapi memang secara spesifik, konkret, jelas, contoh darurat menurut ulama yang disampaikan oleh kitab kuning ataupun tafsir-tafsir Quran itu belum saya temukan Pak. Gitu. Terima kasih sekali Pak Febri. Jadi ini kan salah satu hal yang menjadi kajian kita bersama sebagai mahasiswa gitu. Moga-moga memberikan manfaat yang baik buat kita, dan sekali lagi terima kasih pencerahannya Pak Febri. Baik, mungkin dari teman-teman ada yang ingin ditambahkan atau ingin ditanyakan? Jika belum ada, mungkin saya kembalikan ke Bapak dosen. Baik, terima kasih pada presentator ya. Terima kasih sekali atas presentasinya dari sama Pak Judin dan juga Pak Tony ya. Dan saya juga tadi mencermati pertanyaan Pak Soleh ya.
saya sangat senang sekali pertanyaan-pertanyaan sangat fundamental dan juga jawaban-jawaban yang menarik tadi disampaikan oleh Mas apa tadi ya? Febri ya. Ya, betul Pak, betul. Ya, saya senang sekali ya. Dan ini dua madhab yang agak berbeda. Nah, ini menariknya kalau hukum Islam kayak gini. Jadi ada yang lebih banyak tekstual namanya gitu ya. Yang satunya mungkin sedikit tidak tekstual. Mengatakan bahwa ini pendekatan yang berbeda. Baik, saya rasa tadi cukup menarik ya diskusi-diskusi yang sudah disampaikan tentang tentang poligami ya, karena ternyata ada beberapa pelaku di sini juga ya ternyata ya. Pak Win yang belum ya, semoga berhasil Pak Win ya. Jadi, dan kayaknya perdebatan ini sebagai perdebatan abadi. Saya menangkap ini perdebatan menjadi sangat ramai di Indonesia itu khususnya sekitar tahun 1970-an sebenarnya. Sebelum itu diskusi mengenai poligami hampir saya tidak menemukan agenda diskusi yang sangat kompleks ya dalam fatwa-fatwa ulama sebelum tahun 1970-an. Itu tidak menjadi perdebatan yang sangat kompleks di Indonesia. Tapi diskusi ini menjadi sangat ramai ketika mainstreaming gender itu sudah mulai masuk ke Indonesia 1970-an. Mulai muncul beberapa peserta gender ya. Dan ini menjadi sangat ramai sekali di Indonesia di tahun 1990-an. Ketika sudah mulai muncul terjemahan-terjemahan dari beberapa peneliti-peneliti luar ya. Munculnya kitab-kitab Mina Wadud ya, punya Mina Wadud, punya Fatima Mernisi, dan juga beberapa tokoh lain. Dan puncaknya tahun 2000-an, wah itu diskusinya ramai sekali terkait dengan poligami. Termasuk pengaturan poligami, itu saya rasa yang saya temukan itu menjadi sangat ketat itu tahun 70-an. Yang Undang-Undang 174 itu sebenarnya yang mulai di awalnya seperti itu. Sebelumnya tidak terlalu ketat. Memang akan ada dampak sosiologis yang sangat kuat ketika mainstream gender itu menjadi sangat mainstream di Indonesia dan dampaknya seperti itu. Tentu ini menimbulkan perdebatan. Sebenarnya saya ingin bertanya, apakah poligami itu mafsadah? Atau yang kedua, atau poligami itu maslahah? Dan jawabannya bagaimana itu? Izin dokter. Ya Pak Agus. Jadi apa yang disampaikan oleh Pak Dokter tadi bicara tentang poligami, Ya. mafsadah atau maslahah, saya rasa ini tergantung ya Pak Dokter, bisa secara subjektif, bisa objektif. Jadi dalam artian ketika seseorang tentang tadi poligami, bahkan pengetahuan saya itu tidak ada betul-betul secara tekstual yang untuk melarang teks ini. Tapi tadi pada intinya bicara tadi tentang ayat poligami itu ya kan pangkihu maka baru kumina nisa imasna wa thulatha wa ruba dan itu pakai menghitung tanda yakin bahwa tidak. Memang banyak tafsir dokter dalam artian jika kamu mencintai itu maka baru kumina nisa maka nikahilah. Bahkan ada beberapa itu bagi orang mungkin ya yang punya kemampuan lebih baik finansial atau kan apa kalau dalam kedokteran itu misalnya ininya dia tinggi untuk mencegah tadi daripada dia berbuat yang tidak baik. Saya rasa masalahnya itu adalah dengan poligami Pak Dokter. Tapi bagi orang mungkin ya yang agak ini tadi mungkin nggak ini jangan memaksakan itu untuk poligami. Walaupun sekarang di Indonesia ada beberapa itu perkumpulan gitu, itu tentang poligami itu sudah ada dan juga itu memang non sewu sekarang itu lagi digerakkan itu terutama oleh beberapa tokoh-tokoh dan ulama Banten itu yuk kita poligami. Itu mau Pak Dokter kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat. Baik, terima kasih Mas petuahnya Pak Agus ya. Ini kayaknya agak ada kecenderungan ini kayaknya. Ada kecenderungan ini. Baik, sebenarnya
saya ingin tidak menjawab secara spesifik itu atau kemaslahan atau madorot, karena ini semuanya tergantung teorinya sebenarnya. Ini saya menghubungkan semua dalam penelitian ya. Saya menghubungkan semuanya dengan karena mata kuliah ini kan teori tentang penelitian sebenarnya. Tapi saya memberi perspektif saja kepada teman-teman supaya bisa melihat persoalan poligami itu sesuai dengan perspektifnya. Kalau tadi bicara perspektif usul fikih, tentu menjadi sesuatu yang mungkin nanti berbeda dengan perspektif gender, ya, dengan teori gender. Nanti juga bisa berbeda lagi ketika menggunakan maqasidus syariah. Nah, ini yang kita diskusikan di sini sebenarnya. Tadi aku senang sekali sebenarnya kayak Pak Saleh menyatakan, adakah indikator atau parameter untuk mengatakan bahwa sesuatu itu adalah madorot. Tadi disebut oleh beliau juga, ya. Karena ulama dulu itu ketika bicara madorot, indikatornya itu beda-beda, ya. Jadi kita bisa mengatakan bahwa ketika Al-Quran dan hadis tidak spesifik menjelaskan mengenai indikator sebuah sebuah konsep, maka yang muncul itu adalah qaul ulama. Bisa dikatakan itu menjadi pendapat ulama, kemudian seperti itu. Dan pendapat ulama itu sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor yang kompleks. Bisa faktor geografis umpamanya, ya bisa masalah pakaian umpamanya. Pakaian orang Arab tentu beda dengan pakaian orang-orang Eropa, karena orang Eropa dingin, orang Arab itu panas, gitu loh. Bisa juga dipengaruhi oleh persoalan masalah budaya, umpamanya di Mekah sampai saat ini, umumnya di Madinah yang jualannya laki-laki, di pasar-pasar Indonesia yang jualan perempuan. Nah, ini beda lagi, ya. Jadi ini sangat kontekstual kalau pendapat ulama, ya. Termasuk nanti kalau Anda bicara sejarah, ulama Hijaz beda dengan ulama Madinah, gitu loh. Beda dengan ulama Anal-Ir semuanya itu loh. Makanya ketika umpamanya Imam Syafi'i ketika di Madinah guru sama Imam Malik, dia akan berubah pendapat ketika dia ketemu dengan Abu Yusuf, ya, ketika dia ingin belajar kepada Imam Hanafi. Maka muncul Qaul Qadim dan Qaul Jadid. Itu pendapat ulama pun ternyata bisa kemudian muncul self revision, ya. Jadi revisi personal itu loh. Apalagi ini sudah berbeda secara konteks geografis, secara konteks budaya, termasuk konteks zaman. Wah, ini tentu akan menimbulkan perdebatan. Nah, ini yang menarik dalam penelitian sebenarnya. Maka ketika kita merujuk pada teks-teks ulama dalam konteks masyarakat Timur Tengah dengan culture, dengan budaya, dengan sosiologi, dengan antropologi yang berbeda sekali dengan konteks masyarakat Indonesia, apalagi era zamannya juga sangat berbeda, sangat mungkin ini ada evaluasi dan juga diskusi. Baik, bicara darurat, memang ini menjadi perdebatan sebenarnya. Jadi setiap kelompok akan melihat dari perspektif masing-masing. Termasuk kelompok-kelompok gender itu akan melihat pada aspek-aspek yang sifatnya lebih ke arah emansipasi, kesetaraan, ya. Kalau laki-laki boleh poligami, mengapa perempuan nggak boleh? Makanya itu pertanyaannya. Itu sangat muncul gitu loh. Kenapa mereka bicara masalah bahwa adil itu setara, sama. Ada juga yang mengatakan bahwa poligami itu adalah terkait dengan solusi, ya. Karena persoalannya umpamanya ada laki-laki yang kekasa seperti Pak Agus umpamanya itu kan dengan satu tok kurang ternyata, karena istrinya kalau lagi libur umpamanya ini gimana ini kan perempuan itu ada liburnya. Ini tentu akan menjadi darurat yang berbeda lah. Ini debatnya. Kemudian ada juga kayak Muhammadiyah mengatakan ini rukhsah kan juga muncul setelah darurat gitu loh. Ya, tapi dengan parameter tertentu Muhammadiyah, ya, sesuai dengan parameter pemerintah. Ya, ini bicara persoalan masalah tidak punya keturunan, mampu bersikap adil, ya, kemudian punya finansial. Dan ini tentunya akan menyebabkan perdebatan. Saya mungkin tidak akan menyoroti poligami secara spesifik. Saya ingin mengantarkan itu pada perdebatan mengenai persoalan maslahah, ya, karena teorinya adalah teori maslahah. Baik. Teori maslahah ini menjadi teori yang sangat debatable, ya, karena ini lebih banyak menguatkan